Hari ketiga pembongkaran Hibis Fantasi Puncak, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut meninjau ke lokasi. Gubernur Jawa Barat menargetkan pembongkaran selesai dalam 2 pekan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau pembongkaran wahana wisata Hibis Fantasi Park di Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga menjadi penyebab banjir di jalur puncak. Deddy Mulyadi meminta pemerintah Kabupaten Bogor untuk membongkar bangunan yang melanggar tata ruang dan izin. Gubernur Jawa Barat menargetkan pembongkaran selesai dalam 2 minggu. Seluruh tim bekerja dan jumlah alat beratnya bertambah relatif banyak hari ini. Yang memiliki tempat juga kooperatif sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan dibongkar. Ini tidak akan berhenti sampai pembongkaran. Kepala Dinas Kehutanan saya sudah siap. Kita akan siapkan di sini 50.000 pohon. 50.000 pohon akan segera kita tanam. Dan ini semuanya nanti akan rapi kembali dan akan kembali menjadi hijau. Kayaknya 2 minggu selesai deh alat berat ini. Bisa selesai. Apakah proses pembongkaran lanjutan Hibis Fantasi sudah dimulai pagi ini? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Julian Fernando di lokasi. Jihan, selamat pagi. Hari ini jam berapa pembongkaran dimulai? Dan bangunan tersisa yang akan dibongkar seberapa luas? Ya, Nanda dan juga saudara, hingga saat ini memang pembongkaran masih terus dilangsungkan begitu ya, dan saat ini memang belum dimulai untuk pembongkaran karena pembongkaran pada hari ini rencananya akan dimulai atau mulai dilaksanakan di jam 9 nanti hingga selesai. Lalu untuk berapa bangunan yang sudah dilakukan pembongkaran ini memang ada sekitar atau lebih dari 8 bangunan yang sudah dibongkar hingga saat ini menggunakan alat berat, dan hari ini rencananya menurut Kasatpol PP AD akan dilakukan pembongkaran terhadap 5 bangunan tambahan begitu ya, dikarenakan memang yang kita tahu di Hibis Fantasy Park ini ada 39 bangunan namun hanya 14 bangunan diantaranya yang memiliki izin. Jadi ini artinya bahwa sisa dari bangunan yang tidak berizin ini memang harus direlakan oleh pihak pengelola untuk dilakukan pembongkaran oleh Pemprov setempat. Begitu, Nanda. Oke, Jihan, bisakah Anda jelaskan kepada kami soal tempat wisata ini yang ternyata dikelola oleh BUMD, namun ternyata ini tidak memiliki izin. Bagaimana ihwalnya? Ya, Nanda dan juga saudara, sesuai yang kita ketahui memang Hibis Park ini ternyata tidak memiliki izin ya, atau sebagian dari bangunan yang ada atau yang dibangun di Hibis Fantasy Park ini tidak memiliki izin. Seperti yang saya tadi sudah katakan, ada 14 bangunan diantaranya yang tidak memiliki izin, dan ini pun menyalahi tata ruang yang mana ada luasannya atau izin luasannya ini sekitar 4.800 meter persegi, tetapi memang Hibis Fantasy Park ini meluas hingga 15.000 meter persegi. Ini artinya memang sudah menyalahi tata ruang. Ini juga sesuai yang sempat dinyatakan oleh Deddy Mulyadi selaku gubernur setempat, bahwa karena tempat wisata ini menyalahi tata ruang akan dilakukan pembongkaran terhadap sebagian bangunan yang ada di sini, dikarenakan juga memang Hibis Park ini merupakan atau berdiri di area resapan dan juga sempat membongkar juga area dari kebun teh. Maka dari itu memang ditargetkan untuk pembongkaran sesuai dengan pernyataan yang sempat disampaikan oleh sang gubernur Deddy Mulyadi, bahwa pembongkaran ditargetkan untuk dilangsungkan 2 minggu begitu ya, dan hari ini memang sudah memasuki hari keempat pembongkaran, berarti ini masih ada sekitar seminggu lebih lagi untuk melakukan pembongkaran di sini. Dan sesuai dengan pantauan saya memang pembongkaran sudah dilakukan dan memang sudah ada lebih dari 8 bangunan yang dibongkar, ada juga sejumlah alat berat, sekitar lebih dari 4 alat berat yang akan
diturunkan untuk melakukan pembongkaran di jam 9 nanti. Begitu Nanda. Target dalam 2 minggu ini semua dapat terlaksana dan kembali normal. Hari ini pembongkaran dimulai pada pukul 9 pagi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jupri melaporkan dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Satu korban tertimbun longsor di Sukabumi kembali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, saudara. Proses pencarian korban dilakukan dengan alat seadanya. Satu korban tertimbun longsor kembali ditemukan di lokasi pencarian di Kecamatan Simpenan. Hingga Sabtu malam, total korban yang belum ditemukan berjumlah 4 orang. 3 orang berada di wilayah Kecamatan Lengkong, 1 orang berada di Kecamatan Simpenan. Sementara, data terbaru dari BPBD Kabupaten Sukabumi, total yang meninggal dalam kejadian bencana ini berjumlah 5 orang. Tadi ditemukan korban atas nama Yayar, salah satu korban yang kita cari ditemukan oleh warga sekitar di sana. Untuk yang masih dalam pencarian dengan ditemukannya salah satu korban di Kecamatan Simpenan, itu berarti masih ada 4 lagi. Visual udara yang Anda saksikan saat ini memperlihatkan kondisi banjir yang melanda Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai Cipalabuan rusak akibat terseret arus banjir. Material longsor dan puing bangunan rumah yang hancur terlihat menumpuk di bantaran sungai. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau jembatan Cidadap yang putus akibat diterjang banjir bandang di Kecamatan Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat, saudara. Kondisi jembatan kini tak bisa dilalui kendaraan. Dalam kunjungannya, Gibran langsung berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memperbaiki jembatan tersebut. Setelah selesai meninjau jembatan Cidadap, Gibran kembali melanjutkan kunjungan ke wilayah Pelabuhan Ratu dan Gumelar yang menjadi lokasi banjir bandang. Kita pantau situasi terkini dari dampak banjir dan cuaca buruk di sejumlah daerah. Ada jurnalis Kompas TV, Insan Maulana Firdaus dari Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat pagi. Ada berapa lagi korban yang masih hilang akibat banjir dan fokus pencarian akan dilakukan seperti apa pagi ini? Ya, terima kasih Nanda dan Duyun juga saudara. Memang hingga saat ini ada 4 orang yang belum ditemukan oleh tim SAR dan juga relawan. 4 orang ini adalah korban longsor yang berada di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Lengkong dan juga di Kecamatan Simpenan. Sementara itu di Kecamatan Lengkong ada 3 orang yang memang masih dalam proses pencarian karena tertimbun longsor dan 1 orang masih dalam proses pencarian di wilayah Kecamatan Simpenan. Dan memang pagi tadi terpantau dari Possar Basarnas Sukabumi mengirim personil tambahan ke wilayah Lengkong, yaitu sebanyak 30 orang untuk membantu tim SAR yang sudah ada di sana untuk mencari korban yang tertimbun. Dan memang tim SAR juga mengalami sejumlah kesulitan, terutama akses jalan menuju lokasi kejadian, karena memang di sejumlah titik jalan itu tertutup longsor sehingga harus dilakukan pembukaan jalan terlebih dahulu. Dan memang selain Lengkong juga terdapat 1 orang yang masih tertimbun, yaitu di Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Simpenan inilah yang memang hingga saat ini aksesnya sama sekali belum terbuka karena masih tertutup jalur longsor, sehingga memang tim SAR jika memang tadi tim SAR itu berangkat di Pelabuhan Ratu sebenarnya lebih dekat ke Simpenan, namun karena memang Simpenan akses jalannya terputus dan juga tertutup longsor sehingga tim SAR mengarah ke Lengkong yang memang lebih jauh dari sini, dan itulah satu-satunya jalan untuk menuju Simpenan. Jadi diselesaikan dulu di Lengkong, dari Lengkong nanti masuk ke Simpenan, dan nanti setelah itu proses pembukaan jalan pun masih terus dilakukan dengan mengkoordinasikan dari PUPR dan juga BPBD. Seperti itu, Nanda. Baik, Insan, Anda sampaikan bahwa saat ini memang situasi untuk meninjau atau masuk ke lokasi ini cukup sulit untuk tim penyelamat. Lalu cara seperti apa yang memang akan ditempuh pagi hari ini selain dengan cara manual, Insan? Ya, memang tadi saya sempat berbincang dengan Kasih Ops Basarnas bahwa hari ini tim akan menggunakan drone dan drone thermal untuk memantau secara udara, dan juga
menggunakan sejumlah alat manual dan juga alkon untuk membersihkan material-material longsor. Namun memang untuk menuju titik TKP lokasi pencarian juga harus dilakukan pembukaan jalan. Jadi mereka berkoordinasi dengan BPBD dan juga PUPR setempat menggerakkan alat berat untuk membuka akses jalan. Setelah akses jalan tersebut terbuka, mereka langsung masuk ke LKP dan melakukan proses pencarian. Namun memang sebelumnya di hari kemarin juga tim SAR sebagian sudah berada di TKP untuk melakukan proses pencarian, tapi memang belum ditemukan untuk di wilayah Lenggong. Dan sementara di wilayah Simpenan sendiri sebelumnya ada 2 orang. Hari kemarin itu ditemukan 1 orang oleh warga, dan warga yang terjebak di sana melakukan evakuasi dengan cara manual. Sehingga saat ini memang ada 4 orang lagi yang memang belum ditemukan, yaitu 3 di Kecamatan Lengkong, 1 di Kecamatan Simpenan, dan korban yang ditemukan meninggal dunia saat ini sudah berjumlah 5 orang. Seperti itu. Baik Insan, 4 orang masih dalam proses pencarian, 1 orang di lokasi yang berbeda. Kita harapkan proses pencarian hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Insan melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kami akan kembali dengan informasi permukiman warga di Jalan Kebon Pala, Jakarta Timur, Minggu dini hari kembali direndam banjir, saudara. Informasi selengkapnya di Kompas Pagi usai jeda.